بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan dengan puja-puji tersebut akan mendatangkan pada diri kita mahabbah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan Muhammad bin Abdullah, sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita membuka kajian umum. Hari ini kita membahas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu surat Fatir ayat 32, Summa awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ayat ini adalah pembagian hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dalam mewariskan kitab, yaitu Al-Quranul Karim, bahwa Allah memilih hamba-hambanya untuk diwariskan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran Al-Karim, dan mereka di dalam Al-Quran tersebut bertingkat 3. Satu kelompok zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya, dan satu kelompok lagi muqtasid, sedang, pertengahan, dan satu kelompok lagi sabiqum bil khairat, kelompok yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan besar. Ayat ini disyarah oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang bersama saya sekarang, yaitu Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain,
jalan menuju hijratain, 2 hijrah, dan pintu 2 kebahagiaan, yaitu hijrah dunia dan akhirat, dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan derajat kaum mukminin pada Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka sedang berjalan menuju Allah. Mereka sedang berjalan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan mereka umur dan waktu, kesempatan, sehingga tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah mereka ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sehingga tidak ada lagi hujjah di hari akhir, yang satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama 50.000 tahun, 50.000 sana, 50.000 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan derajat, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kebahagiaan bagi satu kelompok dan kesengsaraan bagi satu kelompok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kebatilan untuk ditegakkan oleh satu kelompok dan kebenaran yang harus dimenangkan oleh satu kelompok. Begitulah sunnatullah Azza wa Jalla di atas permukaan bumi ini, bahwa hari-hari berganti, waktu akan terus berputar, kemenangan berimbang antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari-hari yang kami berikan tersebut, kami pergantikan hari-hari tersebut antara manusia. Kadang-kadang Allah memenangkan ahlul haq, kemudian Allah tebarkan keadilan di atas tentara dunia. Allah tegakkan rahmat, Allah berikan rahmat pada setiap penjuru dunia. Dan kadang-kadang Allah membiarkan kebatilan untuk menguasai bumi, sehingga dia membuat kerusakan di lautan dan di daratan dan di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan memenangkan kemenangan bagi ahli taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal aqibatu lit taqwa. Kemenangan pasti untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan kemenangan pasti untuk orang-orang yang muttaqin. Jika seandainya hal demikian tentang masalah warisan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, dan warisan ini sebagai fitnah, ujian, dan dia adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada manusia setelah langit dan bumi dan gunung menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradna as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah pada langit dan bumi dan gunung, kemudian mereka tidak mau menerimanya, kemudian dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang zalim dan jahula dan bodoh, tidak mengerti. Dan amanah Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, manusia di dalam memikulnya berderajat, bertingkat-tingkat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 tingkatan. Zalimun li nafsih, orang yang zalim terhadap dirinya. Muqtasid, orang yang menengah, tidak berbuat zalim dan juga tidak terlampau banyak beribadah, banyak berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Allah Subhanahu wa taala juga membagi di dalam surat Al-Fatihah jumlah manusia
maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam kelompok satu dan dijauhkan dari dua kelompok yang kita hindari. Kita meminta jalan siratal mustaqim, jalan yang ditempuh oleh orang mun'am alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Kemudian kita menolak jalan-jalan yang maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, waddalin, orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Fatihah ada 3 kelompok. Kelompok mun'am alaihim, orang yang diberi nikmat. Kelompok maghdub alaihim adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan kelompok yang dhalin adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah dunia Allah SWT ciptakan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan derajat-derajat manusia di dalam menjalankan kitabullah Azza wa Jalla. Maka derajat yang paling tinggi bagi mukallaf, bagi manusia yang dibebani oleh Allah Azza wa Jalla, ada, beliau membagi menjadi 18 tingkatan. 18 tingkatan. Derajat yang pertama, dia adalah derajat yang paling tertinggi secara mutlak, yaitu derajat kerasulan. Rasul adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dari hamba-hambanya yang saleh, yang selamat dari aib dan celah. Makanya Rasulullah SWT berfirman, wassalamun alal mursalin, salam sejahtera bagi para rasul. Allah mengucapkan kepada Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin, salam sejahtera bagi Nuh. Dan kata-kata salam adalah kata-kata kebahagiaan, karena di dalam diri Rasul salawatullahi wassalamuhu alaihi ada di sana kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai contoh dan qudwah di atas permukaan bumi ini. Kelompok yang kedua adalah kelompok mereka Rasul, akan tapi tidak masuk dari kelompok ulul azmi minar Rasul. Yang kelompok pertama adalah kelompok ulul azmi. Kelompok yang kedua mereka adalah Rasul, yaitu orang-orang yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, akan tapi mereka bertingkat-tingkat derajat mereka sesama mereka selain dari derajat ulul azmi minar Rasul. Kelompok yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka adalah para nabi yang tidak diutus kepada umat tertentu, dan mereka tidak mempunyai risalah sebagaimana Rasul dan sebagaimana ulul azmi yang mereka diutus kepada umat tertentu dan memiliki Rasul. Kelompok yang keempat, dia semakin ke bawah, dia semakin rendah. Dia adalah warasatul Rasul, pewaris para Rasul, yaitu orang-orang pengganti para Rasul di kaumnya setelah mereka wafat. Mereka lah orang-orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Rasul sebelum wafat mereka, kemudian mendakwahi manusia dengan apa yang didakwah oleh para Rasul. Dan ini adalah kedudukannya, adalah derajatnya adalah derajat siddiq. Jadi pewaris para Rasul pada derajat yang keempat ini adalah derajat siddiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelompok ini, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang siddiq, orang-orang siddiq.
Dan orang-orang siddiq dialah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana beliau pengganti dari Rasul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi derajat yang lebih tinggi dari kesiddiqan. Jika seandainya ada, niscaya telah menempel kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau yang menyelesaikan perkara umat ketika umat semua dalam kekacauan. Beliau yang menjadi tonggak yang kokoh ketika umat sedang goyah. Beliaulah siddiq umat ini, yang mana beliau adalah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siddiq adalah penengah wasit antara Rasul dan umatnya. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an, dia adalah wasit, penengah, sebagai penyambung lidah antara Rasul dengan umatnya. Makanya pahala siddiq adalah pahala yang tidak terhenti, karena sehebat apapun amal yang dilakukan oleh orang-orang setelah siddiq, maka tetap mengalir kepada siddiq. Kenapa? Karena dia adalah penyambung lidahnya. Terbukti dengan banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para rasul. Terbukti dengan keutamaan di dalam hadis tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrun na'am. Demi Allah, satu orang yang engkau beri petunjuk lebih baik daripada onta merah. Di dalam hadis juga disebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa amila biha ba'dahu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, kemudian diamalkan setelahnya nanti sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala seumpama orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Dan juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika seandainya telah meninggal anak Adam, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Makanya orang yang mengajarkan kebaikan dan mengamalkannya, dia mendapat derajat siddiq, dan seluruh alam bertasbih kepadanya. Di dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta an-namlatu fi juhriha." Sesungguhnya seorang alim akan diminta ampunkan oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai semut yang ada di dalam sarangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa dan salawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, berdoa kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah orang-orang siddiq, orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal, orang yang menggabungkan kegiatan hidupnya antara ilmu dengan amal. Adapun derajat yang berikutnya, yang kelima, yaitu a'immatul adl, para pemimpin yang adil, para penguasa yang bijaksana,
yang dengan penguasa tersebut mendatangkan ketenangan di jalan, meluruskan perkara umat, perkara rakyat, yang dapat menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla di atas permukaan bumi ini, yang dengan penguasa yang adil tersebut akan terbantukan yang lemah dan akan terhalangi yang zalim, dan akan tegak amar ma'ruf nahi munkar, dan akan berkibar syariat Allah Azza wa Jalla di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan imam yang adil, maka tegaklah tauhid dan runtuhlah bid'ah dan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah orang-orang yang layak ditegakkan bagi mereka nanti di sisi Allah Azza wa Jalla mimbar-mimbar, singgasana dari cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muqsituna ala manabirin min nur yaumal qiyamah an yaminir rahman tabaraka wa ta'ala wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau." Orang-orang yang berlaku adil, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil, berada di singgasana cahaya pada hari kiamat nanti, di kanan Rahman, di kanan Allah Azza wa Jalla, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbilang kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam keputusan mereka, keluarga mereka, dan rakyat yang mereka pimpin. Di dalam hadis yang maknanya sahih, akan tapi riwayatnya dhaif, "Inna ahabbal khalqi ila Allah wa aqrabahum minhu manzilatan yaumal qiyamah imamun adil." Sungguhnya yang paling Allah cintai dari makhluk dan yang paling dekat nanti di sisi Allah adalah imam yang adil. Imam yang adil. Bagaimana tidak ketika seluruh makhluk merasakan ketentraman di bawah singgasananya, seluruh rakyat merasa kedamaian di bawah keadilannya, seluruh rakyat merasa tenang, sentosa di bawah tongkat kekuasaannya, maka nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal, karena al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Dialah satu kelompok dari 7 kelompok, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, akan mendapatkan perlindungan yang tidak mendapatkan perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla pada hari di saat tidak ada perlindungan. Yang pertama, dialah imam adil, imam yang adil. Dialah khulafaur rasyidin, yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk ketentraman masyarakatnya. Dialah Umar bin Abdul Aziz, dialah Muawiyah radhiyallahu anhu, dialah imam-imam yang telah berlalu dari umat ini, yang sangat luar biasa sirah dan kehidupan mereka, yang mereka habiskan kehidupan mereka untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla dan masyarakatnya. Dan sebaliknya, tidak ada yang lebih rendah derajat dan tingkatnya seperti penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, penguasa yang diktator, penguasa yang durjana, yang dengan penguasa tersebut akan tegak kemungkaran dan akan runtuh kemakrufan. Dengan penguasa tersebut akan selalu ditindas yang lemah dan akan berdiri tegak orang-orang yang sombong dan yang orang-orang yang kuat. Dengan kekuasaan yang zalim tersebut akan berkembang biak maksiat
dan pembangkangan kepada Allah Azza wa Jalla, akan berkembang biak semua kezaliman dan kefasikan dan kekufuran. Di bawah kekuasaannya pula berlaku dan berkembang biak kebijaksanaan iblis. Makanya mereka nantinya juga akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, al-jazaa'u min jinsil amal, bahwa mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan diinjak oleh seluruh makhluk. Di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, lanjutannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna abghadal khalqi ila Allah wa ab'adihim minhu manzilah yaumal qiyamah imamun jair. Dan sungguhnya yang paling Allah Subhanahu wa taala benci dari makhluknya dan yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan kedudukannya pada hari kiamat adalah penguasa yang zalim, penguasa yang tidak menunaikan amanahnya. Adapun yang kelompok yang keenam dari kelompok dalam menerima kitabullah Azza wa Jalla adalah al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah bala tentara Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang telah membela agama Allah dan menghalangi musuh Allah Subhanahu wa taala merusak agamanya. Mereka lah yang menjaga kehormatan Islam, menjaga batas-batas tanah yang telah dimiliki oleh kaum muslimin. Mereka lah orang-orang yang memerangi musuh agar kalimah Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi. Dan mereka lah orang-orang yang telah membayar, yang telah menjual harta, yang menjual jiwa, menjual waktu dan kehidupan mereka dengan murah karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan karena hendak meninggikan kalimah Allah Azza wa Jalla. Mereka selalu berserikat, setiap orang-orang yang selalu menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, sekalipun mereka berserikat di dalam pahala pada setiap orang-orang yang menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, sekalipun mereka tidak berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang disebut mujahidun, semua orang-orang yang menjadi sebab tegaknya jihad di jalan Allah, tegak jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis bahwa yang akan masuk surga ketika seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala memanah orang musyrik atau kafir, maka yang akan masuk surga adalah yang memanahnya, yang membuat panah, yang menjualnya dan yang sebagainya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal-hal seperti itu memudahkan makhluk agar berta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebaikan dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lihat bagaimana nas dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau perdagangan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih, dari azab yang pedih. Sehingga bacaan yang dibaca oleh seorang muslim pada surat Saf tersebut akan mendongakkan kepala, akan membuat hati bertanya-tanya, apa perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian kalian berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Kemudian ketika dibaca potongan ayat tersebut, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, alangkah beratnya. Seakan-akan jiwa ini terlampau berat untuk memberi harta dan jiwanya.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tekankan pada ayat berikutnya, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Sekiranya kalian mengetahui yaitu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla lebih baik. Apa yang kalian berikan harta dan diri kalian lebih baik daripada apa yang kalian tidak berikan kepada Allah Azza wa Jalla dari harta dan diri. Kemudian seakan-akan seorang muslim ketika dia membaca ayat tersebut dia bertanya, apa lagi pahala bagi kami kalau seandainya kami telah menyerahkan harta dan jiwa kami kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kami peroleh? Maka Allah Subhanahu wa taala sambung ayat tersebut, yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada lanjutan ayat tersebut? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai dan rumah-rumah yang baik di surga Jannatu Adnin. Itulah kemenangan yang paling besar. Seakan-akan jiwa bertanya seperti itu kami di dunia, itu kami di akhirat, ya Allah kami mendapatkan surga. Apa kami yang kami dapat di dunia dari kebaikan dan semacamnya? Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat tersebut. Allah mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau kalian seandainya juga kalian mau lagi, maka yang lainnya adalah kemenangan dari Allah dan penaklukan dengan pada waktu yang sangat dekat, dan berilah kabar gembira bagi kaum mukminin. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini? Fa ya lillah ma ahla hadhihi al-alfaz wa ma alsaqaha bil qulub wa ma a'zamaha jadban laha wa tasyiran ila rabbiha wa ma altafa mawqi'aha min qalbi kulli muhibb wa ma a'zama ghina al-qalbi wa atyaba 'aishihi hina tubashiruhu ma'aniha. Apa kata beliau? Alangkah manisnya lafaz-lafaz ini, dan alangkah melekatnya di dalam hati, dan alangkah kuatnya tarikannya dan dorongannya kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah halusnya kenanya di dalam hati bagi setiap orang yang mencintai Allah, dan alangkah besarnya kekayaan hati dan kenikmatan hidup jika seandainya telah mengena makna di dalam ayat tersebut. Fa nas'alullaha min fadlihi innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya, sungguhnya Dia paling mulia. Itulah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jalan yang telah dilalui oleh Khalid bin Walid, oleh Ubaidah bin Jarrah, oleh Amr bin As, oleh Ali bin Abi Talib, dan para panglima-panglima Islam yang lainnya, Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya, Surahbil bin Hasanah. Adapun tabaqat derajat yang berikutnya adalah derajat yang ketujuh, ya, adalah derajat orang-orang yang bersedekah dan orang-orang yang berbuat baik dengan harta mereka sesuai dengan kebutuhan manusia dan sesuai pula dengan apa yang mereka lepaskan dari kesedihan dan kebutuhan. Mereka lah ahlul ithar. Ahlul ithar, orang yang selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Ahlul ithar, dia adalah derajat yang ketujuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kelompok ini, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fil ithnain, tidak ada hasad kecuali di dua kelompok. Rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Rajulun, satu kelompok, satu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dan hikmah, kemudian dia putuskan tentang keputusan dengan hikmah dan ilmu tersebut, dan dia ajarkan manusia. Itu layak dihiasatkan.
Kelompok yang kedua, wa rajulun ataahu Allahu malan, satu kelompok yang Allah SWT berikan harta, wa sallatahu ala halakatihi fil haqq, kemudian dia hanguskan, dia habiskan pada untuk kebenaran. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Yaitu, apa kata beliau? Yaitu tidak layak bagi seseorang untuk hasad dan iri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, kecuali nikmat yang Allah berikan pada dua kelompok ini. Nikmat ilmu dan nikmat harta. Dan kelompok yang ketujuh adalah kelompok yang memiliki harta. Makanya datang faqara, orang-orang fakir dari kalangan Ansar, Muhajirin atau kalangan Muhajirin, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba ahlad duthuru bil ujur." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah membawa pahala yang sangat banyak. Yatasaddaqun, yahujjun, yuzakkun, kata mereka, wala nuzakki wa yahujjun wala nahuj wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa berzakat dan kami tidak bisa berzakat. Mereka bisa haji dan kami tidak bisa haji. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa kata orang-orang fuqara tersebut? Ya Rasulullah, berikan kepada kami sesuatu, senjata andalan, senjata pamungkas yang bisa mengalahkan mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Maukah aku ajarkan kepada kalian? Jika seandainya kalian melakukan apa yang aku ajarkan tersebut, kalian tidak bisa dikalahkan oleh orang sebelum kalian maupun sudah kalian, kecuali orang yang melakukan seperti amalan kalian. Mau ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan bertasbihlah 3 kali, bertakbirlah dan bertahmidlah 33 kali pada setiap salat. Kemudian mereka pulang dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Terdengar pula oleh orang-orang kaya dari orang-orang yang bersedekah, berzakat dan semacamnya tersebut. Datang lagi mereka pada fuqara kepada Rasulullah SAW mengeluhkan. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang sudah bersedekah dan berinfak itu, mereka lakukan pula seperti apa yang kami lakukan. Mereka juga bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap salat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada orang yang ia kehendaki. Jarang-jarang orang yang bisa bertasbih, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia adalah orang yang sibuk. Jika seandainya dia bisa juga, Masya Allah, berarti itu adalah keutamaan Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan derajat yang luar biasa. Kenapa? Karena manfaat mereka muta'addi. Manfaat yang mereka berikan kepada manusia dan makhluk itu mengalir, muta'addi, dia mengalir, berpindah kepada orang banyak. Faedahnya umum. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang hanya sebatas faedahnya terhadap diri sendiri. Makanya mereka mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah." Orang-orang yang berinfakkan harta mereka pada siang dan malam hari, sembunyi maupun terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka pahala di sisi mereka Allah, dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak mereka sedih. Bagaimana mereka takut dan sedih di akhirat, maka tidak akan ada rasa takut dan sedih di akhirat, karena mereka telah menyembelihnya. Karena rasa takut dan sedih tersebut sudah mereka sembelih di awal kali dirham yang mereka letakkan di tangan si fakir. Rasa takut akan kemiskinan, rasa sedih akan kegelapan hidup, setelah dia berinfak, dia sembelih dahuluan, dia berikan kepada si fakir, dia berikan kepada si miskin. Makanya al-jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai pula dengan amal.
Orang yang melakukan hal itu di dunia, maka Allah akan berikan ganjaran nanti di akhirat. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang Allah berikan kepadanya harta, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa lagi yang mau menghutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala hutang yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti akan lipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Itulah derajat Abdurrahman bin Auf, derajat Utsman bin Affan, derajat Ulbah bin Zaid, derajat orang-orang yang dermawan pada zaman Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun kelompok yang berikutnya, ini kita masih menceritakan orang, padahal sudah tingkat 8. Adalah pun tingkat yang ke-8, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya pintu, salah satu pintu dari pintu kebaikan yang terbatas untuk dirinya saja. Allah mudahkan kepadanya umrah, bacaan Al-Quran, puasa, i'tikaf, zikir, setelah ia menunaikan yang wajib. Dia berusaha memperbanyak amalnya dengan ibadah-ibadah yang dapat menolongnya nanti di akhirat. Ketika dia telah menunaikan yang wajib, maka dia pikir lagi apa ibadah yang harus saya lakukan. Maka dia dapatkan dirinya mampu untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Berpuasa seperti puasa Nabi Daud, atau berpuasa Senin, Kamis dan semacamnya. Atau berhaji, tidak ada musim haji kecuali dia berangkat haji. Atau dia membaca Al-Quran, hari-harinya bacaannya adalah Al-Quran, temannya adalah Al-Quran. Ketika ia letih, lidahnya letih dari membaca Al-Quran, maka ia perdengarkan telinganya dengan mendengarkan Al-Quran, tidurnya dengan Al-Quran, dan bangunnya dengan Al-Quran. Dia adalah Al-Quran. Atau i'tikaf, tidak ada malam-malam Ramadan kecuali dia duduk di masjid bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ia adalah ahli zikir yang lidahnya basah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat dan mengenang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, orang-orang ini adalah derajat yang ke-8. Adapun derajat yang ke-9 adalah kelompok yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ahlun najah, orang-orang yang selamat karena mereka menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Hanya sebatas itu, tidak menambah dan tidak mengurangi. Dia hanya menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah dia halalkan, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala haram. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ia laksanakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dia tinggalkan. Adapun yang sunnah dia tidak melakukannya. Kalaupun dia melakukannya hanya sebatas untuk menutupi kewajibannya, untuk menutupi kekurangan pada hal yang dia lakukan dalam hal yang wajib. Sebagaimana seorang Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang salat, tentang haji, tentang puasa, tentang zakat. Kemudian dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadha wa la unqisu minhu. Ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berlalu Badui tersebut? Aflaha in sadaq. Sungguh ia akan bahagia jika seandainya ia jujur di dalam ucapannya. Kelompok yang ke-10 adalah kelompok kaum asrafu ala anfusihim, kelompok yang melampaui batas, yang zalim terhadap dirinya, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan dosa-dosa besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rizki taubat. Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya taubat sebelum meninggal dan wafat.
dengan taubat yang benar. Dan mereka ini adalah orang yang secara mutlak selamat dari azab Allah Azza wa Jalla, sekalipun dia melakukan dosa, karena dia telah bertaubat dengan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Nah, kelompok yang ke-11, dan ini kelompok yang selamat. Masih kita bercerita adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang ke-11 adalah kelompok yang menggabungkan antara amal saleh dengan amal taleh, amal baik dan amal buruk. Sebagaimana mereka melakukan kebaikan, mereka juga melakukan dosa besar. Dan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan dosa besar tersebut tanpa sempat bertaubat kepada Allah. Akan tetapi kebaikan mereka jauh lebih berat dan jauh lebih besar daripada dosa mereka. Dan kelompok tersebut harus ditimbang. Ketika ditimbang dan berat pula timbangan yang baik, maka mereka juga akan selamat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun." Dan timbangan pada saat itu adalah benar. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia. Barang siapa yang ringan timbangannya, mereka lah orang-orang yang merugi dan dari apa yang mereka telah lakukan dari kezaliman dengan ayat-ayat kami. Kelompok yang ke-12 adalah kelompok yang sebanding antara kebaikan dengan keburukan mereka. Kebaikan dan keburukan. Maka kebaikan tersebut sama-sama saling menolak, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk masuk neraka, sebagaimana mereka tidak memungkinkan untuk masuk surga. Mereka itu adalah ahlul a'raf. Ahlul a'raf, orang-orang yang nanti antara surga dan neraka. Dan para ulama berselisih tentang masalah mereka pada tafsir surat Al-A'raf. Dan kelompok yang ke-13 adalah kelompok manusia yang diazab. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini mulai masuk pada kelompok neraka. Sekalipun kelompok ini yang nantinya akan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan tapi mereka ini adalah kaum muslimin yang timbangan mereka ringan, dan yang berat adalah keburukan mereka atas kebaikan mereka. Dan para ulama dan kelompok-kelompok berselisih paham tentang permasalahan ini dari kelompok-kelompok yang sesat. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang kelompok yang ke-13 ini, maka mereka mengatakan mereka tahtal masyiah. Mereka di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan azab. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka. Kelompok yang ke-14 adalah kaum yang tidak ada mempunyai ketaatan untuk mereka dan tidak ada mempunyai maksiat. Mereka inilah anak-anak yang lahir sebelum dibebani taklif. Dan para ulama sepakat bahwa anak-anak dari kalangan kaum muslimin mereka akan masuk surga secara mutlak. Anak seorang muslim dan muslimah, jika seandainya dia wafat sebelum dia masa baligh, maka dia akan masuk surga secara mutlak. Sedangkan anak-anak musyrikin, maka para ulama berselisih. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka nanti akan diuji, nanti di akhirat didatangkan kepada mereka Rasul. Jika seandainya mereka beriman, mereka akan dimasukkan surga. Jika seandainya mereka tidak beriman, mereka dimasukkan neraka seperti orang tua mereka. Adapun kelompok yang berikutnya, ke-15,
adalah kelompok munafiqun, orang-orang zindiq yang menampakkan Islam, pengikut dan pengikutan terhadap Rasul, akan tapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul. Mereka ini berada di tingkat terendah dari neraka. Dan ini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bercerita tentang kelompok orang-orang neraka yang paling rendah sekarang ini. Setelah ia berbicara dari kaum muslimin yang tadi kaum muslimin yang 3-14 ke atas kaum muslimin. Yang ini yang paling berat, orang-orang zindiq yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Orang-orang zindiq adalah orang-orang yang menyembunyikan kedengkian terhadap Islam dan menampakkan kecintaan terhadap Islam. Mereka adalah orang-orang munafiqun, orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, atau orang-orang zindiq setelah zaman Rasulullah SAW. Kelompok-kelompok ini sangat berbahaya dan dia jauh di bawah kekufuran. Maksudnya dosanya jauh di bawah kekufuran, lebih berat. Dan kelompok-kelompok seperti ini, seperti jaringan Islam liberal, orang-orang zindiq yang sangat membahayakan umat. Satu orang dari mereka lebih membahayakan daripada 1000 orang kufar, bahkan 100.000 orang kufar. Satu tulisan yang masuk ke dalam perpustakaan Islam jauh lebih berbahaya daripada 100 tulisan yang ditulis oleh orang kufar sendirian. Nama Abdullah yang mereka atasnamakan karena ayah dan ibu mereka melahirkan mereka, menyebutkan mereka Abdullah, kan tapi sebenarnya mereka adalah hamba iblis, hamba hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa, maka engkau tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Orang-orang itu adalah munafiqun, menampakkan kasih sayang kepada Islam padahal mereka hendak menyembelih Islam, menampakkan hak azazi manusia akan tapi mereka adalah orang yang pertama kali tidak mengenal tentang hak azazi. Mereka selalu gembira dengan kemenangan kufar dan begitu sedih dan gundah terhadap kemajuan Islam. Mereka selalu memojokkan Islam, kan tapi selalu membela orang-orang kufar. Itu ciri-ciri orang zindiq. Dan kelompok ini berada di kerak-kerak api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik, orang-orang zindiq berada di kerak-kerak api neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang dapat menolongnya. Kelompok yang berikutnya ada orang-orang muqallidun atau juhal, orang-orang yang taklid dan orang-orang yang bodoh di dalam perbuatan kufur mereka. Hamajun ru'a, segerombolan orang-orang yang tidak mengerti dan dungu, orang-orang yang dungu, seperti segerombolan domba di malam yang kelam, di musim hujan, tidak ada pengembala. Mereka hanya mengikuti setiap suara yang berteriak, setiap kekufuran yang disampaikan kepada mereka, mereka telan, kemudian mereka sampaikan pula, mereka semburkan pula kepada kaum muslimin. Dan kelompok ini adalah orang-orang yang telah tercoreng fitrah mereka dengan kekufuran dan lingkungan yang buruk. Mereka ini adalah sampah dunia, sampah dunia. Keberadaan mereka di dunia ini hanya sebatas memahalkan cabai dan teri. Kalau tidak ada manfaat mereka. Yang ke-18 adalah orang-orang kufar, pemimpin-pemimpin kufar. Pemimpin kufar seperti Fir'aun, Haman, Namrud dan semacamnya. Dan ini jelas yang terakhir adalah yang 17. Setelah orang zindiq,
pemimpin-pemimpin kufar, kemudian baru taklid, ahli taklid. Demikianlah derajat manusia di dalam menerima kitab Allah Azza wa Jalla, karena manusia menerima amanah. Dan ini akan menjadi perhatian kita semua insyaallah ta'ala, agar kita selalu menggunakan waktu, menggunakan kesempatan agar lebih meningkatkan derajat. Sungguhnya pintu untuk bisa masuk surga masih terbuka luas, bazar masih dibuka, masih ada waktu, dan pedagang-pedagang masih berdiri menunggu dagangannya. Tinggal kita membeli, tinggal kita membeli kepada Allah Azza wa Jalla selagi bazar tersebut masih terbuka, sebelum terlambat dengan datangnya kematian. Maka tidak ada lagi waktu bagi kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra wa rattil, fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha." Baca dan tertillah Al-Quran, sesungguhnya kedudukan engkau di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca dari Al-Quran. Itulah yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang yang bertaklid, orang yang tidak berilmu, bertingkat-tingkat. Jika seandainya dia bertaklid kepada kekufuran dan bertaklid kepada kekufuran, maka derajatnya dibandingkan dengan kekufuran. Jika seandainya taklidnya dan kebodohannya kepada bid'ah dan dosa besar, maka dia derajatkan kepada dosa besar. Jika seandainya taklidnya di dalam masalah-masalah yang kurang afdal dan semacamnya, maka dia diderajatkan kepada yang seperti itu. Semakin berat dia bertaklid ke dalam jatuh ke dalam kesalahan, semakin rendah derajatnya. Wallahu ta'ala alam. Taklid, orang yang bertaklid itu tergantung kepada apa yang ia taklidkan. Kalau dia taklid kepada kekufuran, maka dia berbanding lurus dengan kufur. Taklid dengan bid'ah, maka dosanya hanya tipis dengan perbuatan bid'ah tersebut. Taklid terhadap hal yang sunnah, maka dia menjadi pahala. Taklid terhadap hal yang wajib, maka juga bisa berpahala. Jadi taklid tergantung terhadap yang taklid. Jika seandainya taklid itu buruk, maka dia menjadi buruk. Taklid itu baik, maka dia menjadi baik. Jadi taklid tidak tercela secara mutlak dan tidak terpuji secara mutlak, kecuali dengan apa ia bertaklid. Akan tetapi hukum asal seorang muslim dalam agamanya tidak boleh bertaklid. Karena apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul, menurunkan kitab, jika seandainya manusia mencukupkan dirinya dengan bertaklid? Tentu akan membatalkan Al-Quran dan akan membatalkan diutusnya hikmah, diutusnya para rasul. Maka harus orang muslim beramal mengikuti dalil, dan itu yang disebut dengan ittiba. Ittiba, mengikuti dalil. Saya beramal ini, apa dalilnya? Saya melakukan hal ini, apa dasarnya? Jika seandainya seorang muslim dia melakukan hal ini, melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia sudah muttabi', tidak muqallid. Berarti dia telah mengikuti dalil. Ketika di dalam puasa, maka dia mengatakan, saya berpuasa karena Allah yang memerintahkan, karena Allah berkata di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya salat karena Allah yang memerintahkan, wa aqimus salah. Saya melakukan salat asar karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Begitu dia di dalam setiap ibadahnya dia mempunyai satu atau dua dalil dari Allah dan Rasulnya. Minimal dia menyempurnakan dirinya dengan dalil-dalil itu. Dia tidak bertaklid, dia tidak mengatakan Ustaz si fulan yang mengatakan, akan tapi dia mengatakan Rasulullah yang mengatakan. Ketika dia menjauhi riba atau semacamnya, maka dia mengatakan, kenapa anda menjauhi riba? Maka dia menjawab, karena Allah yang mengharamkan riba. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba? Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan riba bid'un wa sab'una baba?
bahwa riba mempunyai 70 lebih pintu. Karena itu jadi setiap dia beramal, dia berdalil. Kenapa anda tidak mendekati zina? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wala taqrabuz zina, dan semacam, dan begitu seterusnya. Setiap dia bertindak, selalu yang di depannya adalah perkataan Allah dan Rasul. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah yang seharusnya dilakukan muttabi'. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Jadi kita katakan, jika seandainya seorang muslim telah bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla, boleh baginya bertaklid, akan tetapi boleh tersebut hanya karena darurat. Seperti daruratnya ia dalam kelaparan, tidak lagi yang ia bisa makan kecuali daging babi. Boleh ia makan daging babi. Akan tetapi ketika dia lapang, dia mempunyai waktu tidak belajar, maka tidak boleh dia bertaklid. Dia harus belajar din, belajar agama, dia harus mengetahui dalil. Karena manusia nantinya tidak ditanya dalam mengamalkan apa yang ia perbuat. Tidak hanya yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dua hal di dalam amal ibadah manusia. Yang pertama, untuk apa? Untuk siapa? Dan bagaimana? Itu yang ditanya oleh Allah. Untuk siapa? Apakah ibadah tersebut untuk Allah atau untuk manusia, untuk riya, untuk sum'ah, untuk didengar oleh telinga dan semacamnya? Ini ditanyakan. Ini ikhlas kaitannya. Dan yang kedua yang ditanya adalah bagaimana? Bagaimana ini yang ditanya? Bagaimana ibadah anda? Apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Jika seandainya tidak sesuai, maka dia ditolak. Dua ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua inilah yang diharuskan supaya seorang muslim tidak bertaklid, akan tapi dia harus mengikuti dalil. Naam, wallahu taala alam. Cara menghilangkan sifat nifaq di dalam diri. Pertama, nifaq terbagi dua. Nifaq yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan nifaq yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Dia adalah tanda dari kemunafikan. Tanda orang munafik belum mengeluarkan seseorang dari Islam. Jika seandainya berjanji dia mungkar, kalau seandainya berkata dia berdusta dan seterusnya, itu tanda-tanda munafik, akan tapi belum mengeluarkan dia dari Islam. Dan nifaq yang mengeluarkan dia dari Islam adalah hal-hal yang berkaitan dengan din, dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul dan terhadap Islam, gembira dengan kehancuran Islam dan sedih dengan kehancuran kekalahan orang kufar, gembira dengan banyaknya kerusakan dan sedih melihat banyaknya kebaikan. Nah, obat dari itu semua yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah perbaiki diri untuk cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada dalam diri kecintaan terhadap kefasikan, cinta umat ini hancur dan semacamnya, maka ini adalah bala dan musibah yang besar. Ini sangat berbahaya. Jalannya adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada agama yang benar, dan kembali memperbaiki hati, dan berupaya untuk selalu bermuafaqah, selalu sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Naam, wallahu ta'ala alam. Ustaz, kelompok yang 16, apakah mereka orang-orang bodoh dari umat muslim atau dari orang kufar? Dari orang kufar. Orang-orang bodoh dari orang-orang kufar. Nah, Ustaz, bila sudah jelas kemunafikannya, apa tindakan yang dapat kita lakukan pada mereka? Apakah nyawa mereka halal? Tidak. Muamalah kita dengan mereka, orang-orang zindiq tersebut, seperti muamalah Rasulullah SAW dengan orang munafikin pada zamannya. Muamalah kita dengan mereka seperti muamalah Rasulullah SAW dengan munafikin pada zamannya. Naam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.